Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang sampai pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Salam salawat tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi kita semua. Baik pemirsa podcast PEP Unisma Makassar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa di ruang podcast ini pada hari Selasa 6 September 2022 di ruang podcast PEP Unisma Makassar dalam rangkaian kegiatan seminar akademik yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Makassar. Yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter generasi milenial mahasiswa dalam membangun moderasi agama. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita telah kedatangan narasumber yang luar biasa yang tak mungkin lagi lazim di tengah-tengah kita, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Makassar. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada narasumber kita pada hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada hari ini. Nama Ismail Rasulong, tempat tanggal lahir Mario 5 Oktober 1973. Pekerjaan dosen tetap Unisma Makassar. Kemudian riwayat pendidikan SD Negeri nomor 71 Mario tamat tahun 1986. Kemudian SMP Negeri Bonto Mangape tamat tahun 1989. Kemudian SMEA Negeri Limbung Kabupaten Goa tamat tahun 1992. Kemudian sarjana strata 1 di jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Makassar tamat tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan sarjana strata 2 Program Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia tamat tahun 2011. Kemudian beliau juga melanjutkan sarjana strata 3 Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Muslim Indonesia masuk tahun 2018 sampai sekarang. Sementara beliau dalam tahap penyelesaian disertasi ya. Alhamdulillah. Kemudian pengalaman kerja beliau, yang pertama tenaga pendamping program pemberdayaan masyarakat tani di Kabupaten Goa tahun 1969 sampai 2001. Kemudian staf administrasi dan keuangan PT Berkah Satria Mandiri tahun 2004 sampai 2006. Kemudian beliau juga sebagai direktur keuangan di PT Berkah Satria Mandiri tahun 2006 sampai tahun 2008. Kemudian tenaga ahli Pusat Kajian Pengembangan Ekonomi Daerah Puskapep Sulawesi Selatan tahun 2008 sampai 2011. Dosen kontrak Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2008 sampai 2011. Dosen tetap Persyarikatan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisma Makassar tahun 2011 sampai sekarang. Dan tenaga ahli juga di Nusantara Konsultan Publik tahun 2013 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjadi pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Makassar tahun 2013 sampai 2017. Dan terakhir, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma Makassar periode 2017 dan sampai 2021. Jadi beliau sudah banyak pengalaman kerja di luar sana, di luar kampus maupun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sendiri. Baik pemirsa yang menyaksikan podcast ini, tentu saja kita alihkan kepada narasumber kita pada hari ini,
untuk membahas mengenai bagaimana pendidikan karakter generasi milenial dalam membangun moderasi beragama. Dan hormat, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama tentu saja kami sampaikan terima kasih atas undangan dari tim untuk hadir berbagi sharing dengan seluruh pemirsa channel YouTube dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya diberikan satu tema yang mestinya agak padat kalau kita ingin tuntaskan gitu ya. Yaitu tentang generasi milenial. Kalau kita lihat dalam struktur sebenarnya yang dikelola oleh universitas sekarang di tingkat perguruan tinggi sudah bukan lagi milenial gitu ya, tetapi sudah masuk di generasi Z gitu ya, Gen Z. Tetapi apapun itu gitu ya, kita anggap saja bahwa mulai dari generasi Y itu gitu ya, Gen Y sampai sekarang ada Gen Alpha, itu semua adalah milenial gitu. Nah, kalau kita membahas tentang apa sih yang harus dilakukan, bagaimana penanganan gitu ya, kompleksitas dari ciri yang melekat gitu ya pada generasi setelah generasi baby boomers, kemudian generasi X, kemudian generasi Y sampai sekarang sudah ada gen alpha itu. Maka basisnya mungkin yang pertama kita harus melihat bahwa banyak sekali hasil kajian yang menunjukkan bahwa untuk saat sekarang, untuk Gen Z khususnya gitu ya, yang memang mendominasi struktur gitu ya, atau kelompok yang masuk dalam tingkat pendidikan mulai dari sekolah dasar gitu ya sampai tingkat perguruan tinggi gitu ya, itu adalah Gen Z semua gitu ya. Jadi mereka adalah kelompok penduduk usia termuda tentu saja, yang generasi alpha yang lahir 2010-an gitu ya sampai sekarang. Tetapi yang masuk di lingkungan pendidikan itu didominasi oleh Gen Z gitu ya. Ada sekitar 68 lebih dari 68 juta di Indonesia, atau 2 kali lipat gitu ya dibanding dengan generasi X sebelumnya gitu ya. Atau kalau di seluruh dunia gitu ya, berdasarkan data gitu ya, ada sekitar 2,5 miliar untuk seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau dari sisi jumlah memang ini gen ini adalah gen yang besar. Saya rasa sudah banyak kajian yang atau apa namanya informasi yang sampai ke kita berbasis data bahwa generasi Z ini ditandai mereka adalah anak-anak yang lahir yang sudah melek teknologi gitu ya. Bahkan boleh jadi bahwa sejak mereka itu di rahim gitu ya, ibunya gitu ya, itu sudah melek teknologi gitu ya. Jadi tidak apa namanya tidak mengagetkan kalau memang seluruh aktivitasnya atau dominan aktivitasnya itu adalah di dunia digital gitu ya. Akses informasi mereka itu adalah memilih jalan di media sosial gitu ya. Misalnya berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Trito.id gitu ya di tahun 2017, itu menemukan bahwa dari survei 1.200 responden gitu ya yang umurnya 7 sampai 21 tahun pada saat itu gitu ya, bahwa generasi
Gen Z ini memilih media sosial gitu ya 35,2% karena dianggap itu lebih lebih apa namanya dekat dengan karakter mereka. Mereka rata-rata mengakses internet 3 bahkan sampai lebih dari 5 jam dalam sehari gitu ya. Dan 90% itu mengakses gitu ya melalui smartphone gitu ya. Uh, Kemudian mereka lebih senang lebih besar 90% gitu ya membeli produk di marketplace online gitu ya. 70% memutuskan sendiri apa merek gitu ya. Kalau kita dulu gitu ya yang harus tahu gitu pakaian yang harus kita gunakan adalah orang tua kita, ayah ibu kita. Kalau Gen Z ini sudah tidak gitu ya. Mereka lebih mandiri, kuliner gitu ya, lebih senang makanan-makanan cepat saji gitu ya. Kemudian liburannya memilih liburan di tempat-tempat yang apa namanya banyak spot-spot gitu ya untuk bisa di-upload di media sosial dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri umum dari generasi apa namanya yang sekarang saat ini dibina oleh perguruan tinggi gitu ya. Oleh karena itu maka mereka dicirikan dengan bisa disebut sebagai generasi digital gini. Apa namanya? Uh, Generasi yang dicirikan oleh kehidupan sosialnya lebih banyak dihabiskan di dunia maya gitu ya. Tetapi mereka juga multitasking gitu ya. Maksudnya bahwa mereka anak-anak Gen Z ini uh, terbiasa melakukan pekerjaan beberapa pekerjaan sekaligus dalam waktu bersamaan. Bisa dia sambil makan kemudian juga apa namanya membaca apa namanya berita gitu ya, membuka laptopnya, membuka smartphone-nya, bisa sambil melakukan pekerjaan berbarengan secara bersamaan. Kemudian ciri yang keempat, anak-anak generasi Z ini apa namanya membutuhkan pengakuan gitu ya. Jadi inilah yang mesti dikelola gitu ya. Mereka memiliki ambisi besar gitu ya, menyukai kampanye-kampanye yang bersifat kekinian, lebih mandiri, kemudian sangat dinamis. Oleh karena itu maka dari sisi intelektual mereka sebenarnya anak-anak yang sangat cerdas. Karena apa? Karena mereka bisa menjadikan apa namanya informasi teknologi informasi itu sebagai salah satu kanal yang dominan mereka gunakan untuk tempat yang mereka belajar, sehingga ini yang butuh disiasati sedemikian rupa oleh para dosen tentu saja, karena yang dikhawatirkan jangan-jangan informasi yang mau dibawa masuk ke dalam ruang kelas itu sudah jauh lebih duluan diketahui oleh mahasiswa yang Gen Z ini dibanding dengan dosennya gitu ya. Kenapa? Karena salah satu kelebihan Gen Z ini adalah mereka memang anak-anak yang lahir gitu ya dengan intelektual yang lebih bagus gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka terbuka terhadap segala sesuatu sehingga tidak mengherankan misalnya kalau di kampus saat ini gitu ya. eh, Mereka itu anak-anak apa namanya mahasiswa-mahasiswa yang seperti haus dengan pengakuan, apa namanya lebih familiar gitu ya, lebih mudah bersosialisasi dan seterusnya. Kenapa? Karena memang mereka adalah anak-anak yang terbuka dengan segala sesuatu, sangat dinamis, mendapatkan informasi yang lebih banyak tentu saja. Kenapa? Karena setiap saat gitu ya, bahkan boleh jadi mereka tidur dengan smartphone-nya masing-masing gitu ya. Uh, Punya motivasi yang tinggi, dapat melakukan banyak hal gitu ya dalam waktu bersamaan. Tetapi di samping itu anak-anak Gen Z ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama lebih bersifat individualis. Karena mereka terbiasa mandiri gitu ya, dididik, digembleng dalam lingkungan yang boleh jadi gitu ya, ayah ibunya itu adalah orang-orang yang sibuk. Karena ayah ibu dari Gen Z ini pasti adalah kemungkinan adalah mereka yang generasi X gitu ya, setelah baby boomers yang sudah tahu gitu ya, yang dibesarkan Gen
X ini dibesarkan dari didikan yang sangat keras dari orang tua yang memang punya prinsip generasi baby boomers itu memang hidup untuk bekerja gitu ya, bukan bekerja untuk hidup gitu ya, sehingga anak-anak yang lahir setelah yang dilahirkan oleh gen X ini adalah anak-anak yang memang sudah dilatih untuk lebih mandiri gitu. Makanya salah satu yang bisa jadi kekurangan adalah sikapnya yang individualis. Kemudian kadang-kadang tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Karena dalam waktu bersamaan bisa melakukan banyak hal gitu ya secara bersamaan. Jadi multitasking di satu sisi itu bagus, tetapi di sisi lain itu bisa tidak tidak jelas gitu ya fokusnya harus kemana. Kemudian instan gitu ya. Instan generasi Z ini menyukai hal-hal yang serba cepat gitu ya. Ya, sehingga kadang-kadang mereka tidak menyenangi proses itu gitu ya, kurang berproses gitu ya. Yang inginkan bahwa seperti hidup ini seperti orang yang main game gitu ya. Yang kalau game over bisa diisi kembali dan seterusnya, bisa diulang berulang-ulang seperti itu gitu ya. Tidak ada beban gitu ya. Tetapi mereka adalah anak-anak yang labil secara emosi gitu ya, impulsif gitu ya, apa istilahnya, suka ngeyel gitu ya. Yang jelasnya mereka labil emosi. Kenapa? Karena mereka anak-anak yang kadang-kadang lahir dari keluarga yang begitu sibuk sehingga keakraban di keluarga itu menjadi berkurang sehingga emosinya bisa menjadi labil gitu ya. Ini semua adalah fakta yang harus di manage dengan baik, harus dikelola dengan baik oleh perguruan tinggi tentu saja gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena uh, misalnya begini, ada satu hasil penelitian yang menarik gitu ya terkait dengan bagaimana membina karakternya gitu ya, karakter dari anak-anak generasi Z yang saat ini sekarang kita bina di lingkungan perguruan tinggi. Misalnya Becker dan Veste gitu ya di tahun 2018 itu dalam penelitiannya itu menemukan bahwa pekerja-pekerja yang lebih guna itu menunjukkan kapasitas yang lebih rendah dalam mengatasi ambiguitas. Jadi kalau tadi temanya itu moderasi gitu ya, maka ada kekhawatiran gen Z ini gitu ya, itu kalau tidak diikuti dengan pendidikan karakter, pendidikan akhlak yang yang baik gitu ya, maka mereka lebih cenderung bersifat ambigu gitu ya, dia mendua gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi emosinya labil gitu ya, sehingga boleh jadi dalam lingkungan pergaulannya itu tergantung siapa yang menjadi teman dekatnya gitu ya, sehingga banyak fakta misalnya yang juga kita temukan bahwa anak-anak muda semacam ini kan yang mudah terbawa pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya, bisa saja gitu ya berpotensi mudah disesatkan gitu ya dengan ajaran-ajaran, dengan paham-paham gitu ya tertentu gitu ya. Dan saya rasa banyak fakta yang sudah kita bisa lihat karena mereka dilahirkan dan dibesarkan gitu dalam pengasuhan yang terlalu protektif kadang-kadang gitu ya, di tengah kondisi dunia yang memang serba tidak menentu gitu ya. Maka penelitian misalnya American Psychological Association itu yang dikutip media literasi gitu ya, itu menemukan bahwa misalnya di Jakarta kemampuan mengelola stres gitu ya, anak-anak itu mencapai satu situasi yang mengkhawatirkan gitu ya. Kenapa? Karena Gen Z itu dikatakan menjadi generasi yang paling stres gitu ya, sepanjang sejarah gitu ya. Nah, inilah yang membutuhkan gitu ya. Nah, sekarang misalnya lalu sebelum masuk ke moderasinya gitu ya, karakternya, kita lihat dulu apa yang harus dilakukan sebagai kita di lingkungan perguruan tinggi. Kenapa? Karena sekarang ini kita sedang mengelola gitu ya, input yang kita terima gitu ya, sekarang ini adalah generasi Z gitu ya, Gen Z yang punya karakteristik seperti yang
disebutkan tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai insan akademik gitu ya, yang mengelola menerima amanah dari para orang tua mereka untuk menjadikan mereka sebagai generasi yang punya kontribusi terhadap peradaban. Uh, saya ingin banyak mengutip gitu ya hasil kajian yang dilakukan oleh Dian Nur Rahma gitu ya di tahun 2021 gitu ya. Beberapa di dalam artikelnya itu mengemukakan bahwa dari sekian banyak analisis, misalnya David Stillman gitu ya dan Jonah Stillman gitu ya di tahun 2017 itu memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakter, karena kalau mau melakukan pengelolaan pendidikan yang lebih utuh gitu ya untuk menyiapkan generasi Z gitu ya sebagai pembentuk peradaban gitu ya, yang melakukan perubahan peradaban di masa yang akan datang, tentu saja kita tidak mungkin gitu ya mengelola mereka, kita melakukan kegiatan pembelajaran ya atau pengajaran dengan menggunakan kurikulum masa lalu dengan metode saat ini, lalu kita berharap bahwa generasi yang lahir itu kita tujukan untuk kehidupan masa depan. Kenapa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi dewasa ini itu kan tidak lagi bersifat linear gitu. Jadi kalau dulu ya masih bisa bersifat linear gitu ya. Jadi kalau dalam statistik misalnya ya analisisnya selalu linear gitu ya, maka kita selalu mengasumsikan bahwa itu bergerak garis lurus gitu. Sekarang perubahannya kan tidak begitu. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi saking dinamisnya saat ini itu juga sudah tidak lagi melampaui lagi perubahan yang bersifat eksponensial gitu ya. Sehingga tidak cukup dengan data-data masa lalu gitu ya yang kita bisa gunakan untuk menyiapkan sesuatu untuk masa depan gitu ya, termasuk menyiapkan generasi ini. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi itu sudah lebih disruptif gitu ya. Kadang-kadang susah diduga gitu ya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh David Stillman ini di 2017 itu memberikan gambaran bahwa anak-anak Gen Z ini gitu ya, itu bersifat digital gitu ya. Dia fear of missing out gitu ya. Kemudian dia hiperkostumisasi. Dia memiliki semangat yang sangat kuat gitu ya, atau dia terpacu dengan luar biasa, dia realistis, ekonomis, dan mereka juga do it yourself. Sehingga konteks inilah yang harus dipahami oleh insan akademik gitu ya untuk merumuskan bagaimana satu kurikulum yang yang komprehensif, sehingga dosen juga harus melakukan perubahan-perubahan yang lebih dinamis supaya mengikuti perkembangan sesuai dengan karakter mahasiswa yang dibina gitu ya. Konteksnya bahwa setiap generasi itu memang penting. Tujuannya kita ingin berubah gitu ya, bergeser dari sekedar mencapai capaian target-target akademik yang bersifat pedagogik gitu ya, menuju sesuatu yang lebih bermakna gitu ya, lebih kepada pembinaan karakter gitu ya. Kalau di sisi kita sebagai perguruan tinggi Islam sudah jelas sekali gitu ya, bahwa tujuan pendidikan tinggi di Muhammadiyah itu kan melahirkan sarjana muslim yang berakhlak mulia gitu ya, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional saya rasa gitu ya. Dan itu jelas gitu ya, jelas bahwa kita harus menyiapkan ruang-ruang pendidikan kita dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik dari generasi yang masuk sebagai bahan baku yang kita olah sedemikian rupa supaya sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengesampingkan seperti apa minat dari atau habituasi dari generasi Z ini. Nah, oleh karena itu maka beberapa hal gitu ya terkait dengan karakter digital gitu ya. Digital itu maksudnya bahwa ada pandangan bahwa Gen Z ini di dalam dirinya gitu ya merasa bahwa mereka lah ini penduduk asli dari bumi ini gitu ya. Itu melekat gitu ya di dalam dirinya. Jadi keakuannya itu sangat tinggi gitu ya.
mereka adalah mahasiswa yang mampu memadukan sisi fisik dan digital dalam berinteraksi gitu. Kehidupannya, kemudian cara belajarnya, ini yang mestinya menjadi landasan bagi dosen untuk menentukan metode pembelajaran yang mereka gunakan. Ini saya terus ini atau bagaimana? Saya terus. Ya, kemudian yang kedua, dosen dibutuhkan untuk lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru gitu ya. Artinya apa? Karena yang kita hadapi ini bukan lagi sudah pasca milenial gitu ya. Milenial itu sudah berlalu gitu ya. Tetapi kalau kita memberlakukan kurikulum kolonial yang mengajar juga kolonial gitu ya, itu tidak akan ketemu gitu ya, pasti akan terjadi kesenjangan. Kenapa? Karena Gen Z ini benar-benar mulai dari lahir, dia sudah lahir sudah digitalisasi gitu ya, sudah seperti itu kondisinya, sehingga dosen perlu terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, lebih familiar, tanda kutip memang harus bisa memaksakan dirinya untuk juga akrab gitu ya dengan dunia digital gitu ya. Jadi tidak asing dengan dunia visualisasi gitu ya, video atau simbol tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan gitu ya, supaya tidak ada kesenjangan gitu. Saya rasa apa yang kita lakukan pada hari ini itu juga bagian dari bagaimana dinamika proses pembelajaran yang terjadi dewasa ini gitu ya, karena kita menghadapi zaman yang benar-benar digital gitu. Sehingga ya ruang semacam ini tidak harus bisa dilakukan gitu ya. Sehingga kreativitas itu menjadi penting gitu. Kemudian yang kedua, dari sisi apa yang disebut dengan fear of missing out gitu ya. Ini menjadi tantangan pendidikan bagi lingkungan pendidikan tinggi saja. Kenapa? Karena karakter FOMO gitu ya, atau fear of missing out itu kan ini terkait dengan rasa ingin tahu yang amat tinggi dari generasi Gen Z ini gitu ya. Mahasiswa kita sekarang seperti itu kondisinya gitu. Rasa ingin tahu, semua ingin dia ketahui gitu ya. Bahkan hal-hal yang selama ini dianggap sesuatu yang tidak harus terbuka gitu ya, itu kan mereka inginkan untuk dibuka itu semua. Rasa ingin tahunya sampai ke dapur yang paling kecil juga mahasiswa kita sekarang kan sudah seperti itu gitu. Itu memang karakter dari Gen Z gitu ya. Oleh karena itu maka mereka ingin mengetahui berbagai hal dari sumber-sumber informasi yang tersebar gitu ya dan mudah diakses gitu. Sehingga tuntutan untuk transparansi gitu ya, akuntabilitas, itu adalah tuntutan-tuntutan yang amat dasar, amat asasi gitu ya bagi gen ini gitu. Diinformasikan secara terbuka, mudah aksesnya dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam hal ini maka lingkungan pendidikan tinggi harus menjadi media yang terbuka gitu. Dia menjadi sesuatu yang bisa mewadahi berbagai informasi yang diperlukan oleh mahasiswa tentu saja, generasi Z ini, tidak hanya pada hal yang berkaitan dengan pembelajaran, tetapi juga bagaimana kita mampu menyiapkan mereka life skill gitu ya, keterampilan hidup gitu ya. Pendidikan perlu menyiapkan informasi gitu ya, sedemikian rupa apa saja yang bermanfaat bagi mereka gitu ya. Kompetensi dosen juga harus ditingkatkan gitu ya. Mengikuti perkembangan yang dari rasa ingin tahu dari mahasiswa kita. Kemudian yang ketiga, selain fear of missing out, kemudian hiperkustomisasi. Hiperkustomisasi ini maksudnya bahwa mahasiswa kita itu sekarang adalah orang-orang yang dengan cepat gitu ya, bahkan sangat akrab dengan selancar pada dunia maya gitu ya. Sehingga jangan heran kadang-kadang bagi dosen-dosen yang tidak mengikuti perkembangan IT itu bisa ketinggalan gitu ya, pengetahuan gitu ya, karena ada guru
kalau hanya sekedar untuk mentransfer pengetahuan gitu ya, maka uh, penugasan kepada mahasiswa itu untuk menjadikan apa namanya internet itu sebagai perpustakaan digital bagi mereka itu amat mudah gitu ya. Sehingga pertemuan di ruang-ruang kelas itu kan hanya untuk apa namanya lebih kepada bagaimana supaya mereka memiliki karakter yang baik gitu ya, akhlaknya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Dalam konteks pendidikan semacam itu maka karena mereka hiperkustomisasi maka seyogyanya ada diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan cara belajarnya gitu. Ini kebutuhan gitu ya. Dosen perlu untuk mampu melakukan personalisasi bagaimana cara-cara belajar bagi setiap mahasiswa dan tentu saja memberikannya banyak kesempatan untuk mencari sumber belajar di luar aktivitas perkuliahan. Ini adalah karakter kostumisasi gitu ya. Kemudian sifat yang lain yang dicirikan dari mereka gitu ya, yang terkait dengan bagaimana transformasi pendidikan tinggi itu, mereka karena kelompok yang benar-benar punya semangat ya, terpacu tapi realistis gitu ya, maka dalam praktek pembelajaran saat ini mahasiswa menjadi sangat kompetitif gitu ya dalam dengan keragaman potensi gitu ya. Saya rasa kalau kita saksikan sekarang anak-anak kita gitu ya, mahasiswa-mahasiswa kita itu senang dengan apa namanya ada event gitu ya, ada perlombaan-perlombaan gitu ya, ada hal-hal yang menantang gitu ya, karena mereka apa namanya apalagi kalau ada hadiahnya jelas gitu ya, seperti yang dilaksanakan sekarang misalnya gitu ya, dengan program apa namanya kewirausahaan merdeka itu kan apa namanya menarik bagi mereka gitu. Nah, inilah yang perlu menjadi catatan penting bagi pendidikan khususnya dosen gitu ya untuk mampu memfasilitasi karakter mereka yang terpacu gitu ya melalui media yang mampu mengakomodasi potensi mahasiswa yang beragam tersebut gitu ya. Kemudian dosen harus bisa mengapresiasi dan menjadikan praktek-praktek tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya reflektif semua pihak untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, wikonomis gitu ya, karakternya gitu ya. Lalu apa kaitannya wikonomis, sifat wikonomis gitu ya, dengan apa namanya pembelajaran di pendidikan tinggi gitu ya. Nah, karakter wikonomis ini gitu ya, maksudnya mereka menyediakan kegiatan yang sifatnya berkelompok dan selalu terhubung dengan sesamanya, sebayanya gitu ya. Ya makan barengan gitu ya, hangout sama-sama gitu ya, berkelompok dan seterusnya gitu ya. Nah, dalam pembelajaran karakter ini mestinya bisa difasilitasi dengan penerapan misalnya pendekatan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu mahasiswa gitu ya. Ada peer review gitu ya, saling belajar, saling share gitu ya, dibuat mereka berkelompok gitu ya. Dan apa namanya dosen berfungsi sebagai tentu saja fasilitator. Ini adalah beberapa hal gitu ya yang bisa menjadi apa namanya catatan gitu ya bagaimana transformasi pendidikan tinggi itu gitu ya itu harus berubah gitu ya harus dipaksa berubah untuk mengikuti gitu ya karakteristik dari generasi apa namanya pasca milenial ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan pendidikan karakter gitu ya? Bagaimana pendidikan karakternya gitu ya? Saya lebih senang menganggap bahwa pendidikan karakter ini maksudnya adalah pembinaan pendidikan akhlak gitu ya. Sebagaimana tujuan apa namanya perguruan tinggi kita gitu ya menghasilkan sarjana muslim gitu ya yang berakhlak mulia gitu ya. Nah, yang pertama uh, harus dipahami dan ini tentu saja harus dipahami oleh seluruh sivitas akademik gitu ya, terutama pengelola perguruan tingginya gitu ya. Apakah itu di tingkat rektorat, kemudian di tingkat fakultas, jurusan dan seterusnya gitu ya. Bahwa pembinaan akhlak ini harus bisa apa namanya menjadikan kampus ini layaknya sebagai home gitu ya, bukan house gitu ya.
ya, home gitu ya, tempat yang dirindukan oleh para mahasiswa kita. Kampus harus bisa menjadi seperti rumah mereka sendiri gitu, nyaman gitu ya. Itu berarti bahwa atmosfer akademik yang apa namanya yang diciptakan gitu ya, sarana prasarana fasilitas itu adalah tempat yang memang nyaman bagi mereka gitu ya untuk bisa berinteraksi dan mengaktualisasikan apa namanya kemampuan para mahasiswa kita gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, uh, model pembelajaran harus disesuaikan gitu ya. Dalam ruang-ruang akademik kita itu harus bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang saya gambarkan, bagaimana melakukan transformasi sesuai dengan karakter dari generasi Z itu. Etika komunikasi yang tidak kaku gitu ya, tetapi pola gitu ya, pola komunikasi itu bersifat atau pola pendidikannya itu bersifat takdibiyah, gitu. Takdib gitu ya. Takdib itu artinya memberikan contoh yang terbaik gitu ya. Tidak sekedar transfer knowledge, tidak sekedar apa namanya memindahkan pengetahuan dari dosen kepada mahasiswanya, tetapi di situ harus ikut gitu ya bagaimana pembinaan dari sisi akhlak gitu ya, attitude-nya, sikap dan seterusnya. Dan itu tentu saja dimulai dari pola komunikasi yang dilakukan di ruang-ruang pelayanan, di ruang-ruang kelas, oleh dosen, oleh karyawan, oleh pimpinan dan seterusnya gitu ya. Dan itu menjadi penting gitu ya. Kenapa? Karena generasi Z ini adalah generasi yang sangat kritis. Kemudian yang keempat, dari sisi bagaimana pembinaan akhlak gitu ya, pendidikan akhlak itu adalah memberikan kembali apa namanya, menyadarkan kembali posisi aman kita sebagai manusia itu adalah saya istilahkan back to fitrah gitu ya. Kembali kepada fitrah kita sebagai manusia gitu ya. Kenapa? Karena pemahaman gitu ya yang apa masalah terbesar sekarang ini kan masalah akidah gitu ya yang kadang-kadang gitu ya dengan kondisi yang sudah sangat sedemikian maju saat ini kemudian kadang-kadang kita sudah lupa gitu ya fitrah kita sebagai manusia itu untuk apa sih sehingga ini penting untuk ditanamkan gitu ya. Eh, Banyak orang yang katakan bahwa di zaman yang modern semacam ini gitu yang sedemikian canggih gitu ya kemajuan teknologi informasi kita krisis keteladanan gitu ya. Tetapi sebenarnya bagi kita muslim gitu ya, apalagi kita perguruan tinggi Islam ini kan tidak ada istilah krisis keteladanan gitu. Kenapa? Karena teladan terbaik bagi kita gitu ya, ikutan yang wajib kita ikuti gitu ya, utusan yang wajib kita ikuti itu kan jelas sekali gitu. Siapa itu? Teladan kita adalah Rasulullah gitu ya. Kalau kita bicara akhlak, maka akhlak yang terbaik adalah akhlaknya Rasulullah gitu ya. Saya rasa apa namanya filosofi dari kenapa persyarikatan kita apa namanya diberi nama Muhammadiyah itu kan tujuannya itu gitu ya. Bagaimana akhlak kita yang apa namanya yang kita bukti nyatakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah akhlak dari Rasulullah gitu ya. Dan itu yang penting ditanamkan dan itu tidak apa namanya hanya menjadi tanggung jawab mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan selama 8 semester itu. Iya. Karena repot gitu ya kalau hanya itu dibebankan pembinaan akhlak atau pendidikan karakter itu hanya dibebankan kepada dosen-dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan gitu ya sementara misalnya dosen-dosen yang lain tidak apa namanya melakukan itu gitu ya. Jadi paling tidak saya memandang bahwa ada 4 hal gitu ya untuk apa namanya pendidikan karakter untuk moderasi beragama itu adalah yang pertama ya kampus harus menjadi rumah gitu ya. Kita jadikan rumah bagi mereka. Maksudnya bahwa kampus itu adalah tempat yang nyaman. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak nyaman dalam arti dari sisi apa saja gitu ya. Dia nyaman di kampus gitu ya, ada pendidikan agamanya bagus gitu ya, keteladanannya muncul dan seterusnya gitu. Ya. Informasi gitu ya, etika komunikasi harus dijaga, model pembelajarannya juga harus menyesuaikan dan seterusnya gitu ya. Sampai kepada yang paling dasar back to fitrah gitu ya. Ada satu konsep dasar yang mohon maaf mungkin saya pahami gitu ya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 gitu. Uh, Terkait dengan
fitrah gitu ya. Kenapa kita harus kembali kepada fitrah dan bagaimana kita memperlakukan generasi gitu ya atau mahasiswa-mahasiswa kita sebagai amanah yang harus kita siapkan menjadi generasi-generasi yang kuat gitu ya untuk membentuk peradaban, memberikan kontribusi terhadap kemajuan peradaban gitu ya, kemajuan agama kita dan seterusnya gitu ya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah gitu ya. Kalau kita sadar bahwa yang menjadi input yang kita kelola ini adalah anak-anak gitu ya, yang diberikan amanah kepada kita, kampus ini menjadi alma mater, menjadi ibu asuh bagi mereka, menjadi orang tua kedua bagi mereka, maka kita mestinya khawatir dan takut jangan-jangan mereka nanti gitu ya, kita lahirkan menjadi generasi-generasi yang lemah gitu ya. Generasi yang lemah di sini tidak bukan dalam pengertian secara material, walaupun di ayat-ayat sebelumnya itu berbicara tentang waris gitu ya. Tetapi di Quran surah An-Nisa ini hendak menjelaskan bahwa ketakutan kita, kekhawatiran kita gitu ya, meninggalkan generasi yang lemah itu bisa jadi itu adalah generasi yang lemah akhlaknya gitu ya, karakternya lemah gitu ya, imannya lemah gitu ya. Bukan sekedar secara intelektual gitu ya. Karena memang kita tidak boleh menjadikan kampus ini gitu ya, perguruan tinggi ini sebagai fabrikasi intelektual semata gitu ya. Melahirkan orang-orang yang cerdas secara intelektual gitu ya, tetapi mereka tidak ingat tidak tahu gitu ya, tidak sadar siapa diri mereka sesungguhnya gitu ya, dari mana mereka berasal gitu ya, untuk apa dia diciptakan dan akan kemana setelah kehidupan di alam dunia ini gitu. Sehingga Allah mengingatkan gitu ya, hendaklah takut gitu ya, kita semua gitu ya, takut gitu ya, meninggalkan orang-orang yang generasi yang lemah setelah kita gitu ya. Ya, yang mereka gitu ya, salah satunya khawatir terhadap kesejahteraan mereka gitu ya. Kesejahteraan mereka gitu ya, walaupun dalam sejarah banyak contoh yang menjelaskan bahwa tidak hanya harta yang banyak yang harus diwariskan, tetapi keimanan yang kuat gitu ya, itu lebih menenangkan gitu ya. Nah, ada dua kata kunci di situ gitu ya. Apa yang harus dilakukan sebagai kita gitu ya, sebagai pendidik gitu ya, sebagai orang-orang akademik yang diberikan amanah mengelola anak-anak gitu ya, menyiapkan generasi gitu ya untuk keberlangsungan kehidupan peradaban Islam, tentu saja peradaban di dunia ini, maka ada dua kuncinya. Yang pertama, falyattaqullah. Ya. Apa yang harus dilakukan? Bertakwa kepada Allah gitu ya. Hendaklah mereka bertakwa. Siapa yang harus bertakwa gitu? Jadi kita diingatkan oleh Allah, hendaklah kita semua ini takut gitu ya, melahirkan generasi-generasi setelah kita yang lemah gitu ya. Maka syaratnya ada dua. Hendaklah kita semua ini gitu ya, bukan mereka gitu ya, tetapi untuk menjadikan mereka bertakwa gitu ya, maka gitu ya, tentu saja yang mendidik mereka harus bertakwa lebih awal gitu kan begitu. Ya. Hendaklah kita semua ini gitu ya, menjadikan sandaran landasan takwa itu sebagai landasan utama untuk melakukan kegiatan pendidikan gitu, pembelajaran gitu ya. Sehingga kampus itu benar-benar menjadi home bagi mahasiswa gitu. Kampus itu benar-benar menjadi rumah yang nyaman bagi mereka gitu ya, untuk melakukan aktivitasnya gitu ya, fit dunia wal akhirat tentu saja gitu ya, untuk kepentingan itu. Makanya saran yang pertama adalah pendidiknya gitu ya, dosen-dosennya, karyawannya, pelayannya, pimpinannya, falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah gitu. Ya, saya rasa
bahasan tentang bagaimana bertakwa ini adalah bahasan yang sangat familiar di kalangan kita gitu ya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan dan menggurui tentu saja teman-teman yang lain gitu ya tentang bagaimana itu bertakwa di kalangan kalau di kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah tentu saja. Kemudian syarat yang kedua gitu ya, bagi pengelola, apakah itu pimpinan, dosen, karyawan gitu ya, wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang benar gitu. Jadi ini syaratnya gitu ya. Bagaimana mungkin bisa melahirkan generasi yang bertakwa, generasi yang lurus, generasi yang jujur, yang punya akhlakul karimah, kalau mereka terdidik dari orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan juga tidak wal yaqulu qaulan sadida, yang selalu mengatakan, yang tidak mengatakan perkataan yang benar, tidak mengatakan pernyataan yang adem, yang menyejukkan gitu. Ya, jadi kalau mereka dididik dalam lingkungan yang dipenuhi dengan ketidakjujuran, maka ini yang mengkhawatirkan. Lalu kita berharap generasi yang lahir atau mahasiswa yang lahir kemudian menjadi sarjana adalah sarjana yang berakhlakul karimah gitu ya, karena dua syarat itu yang tidak dipenuhi. Teman-teman sekalian, saya rasa sebagai seorang muslim kita paham gitu ya, kenapa perjuangan kita gitu ya, adalah perjuangan untuk kembali kepada kefitrahan kita. Kenapa? Karena kita sadar bahwa tidak satu pun manusia yang lahir ke muka bumi ini itu tidak dalam keadaan fitrah gitu ya. Ya, ada satu hadis yang sangat dikenal gitu ya, bahwa seluruh anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Ya. Dalam keadaan yang suci gitu. Orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, ya orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi Nasrani dan seterusnya gitu. Ya, apa maknanya bahwa kita keluar dengan tauhid, satu tauhid gitu ya. Apakah itu adalah bangsa India, bangsa Indonesia, semua satu bahasa gitu. Itulah fitrah kita. Keluar dengan bertauhid, keluar menjadi manusia yang selamat. Nah, inilah yang mesti kita jaga, pelihara dalam kehidupan mulai sejak kita akil balik gitu ya, sampai kepada kita di akhir kehidupan kita. Ya, ini yang harus kita jaga, kefitrahan itu. Bukankah Allah gitu ya tidak merubah nasib satu kaum gitu ya, kecuali dia sendiri yang merubahnya. Kita semua tidak akan bisa berubah kalau bukan kita berubah. Kalau dalam soal kehidupan, kalau kamu tidak bekerja, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi dari sisi yang lain juga bisa kita maknai bahwa kalau bukan karena perbuatanmu sendiri, maka kamu tetap akan fitrah gitu. Hanya karena pelanggaran yang kau buat gitu ya, hal-hal yang tidak dibenarkan yang kamu lakukan, maka kefitrahan itu menjadi rusak. Sehingga perjuangan kita sampai kepada ujung ini, termasuk untuk menciptakan generasi yang bagus, yang punya moderasi dalam beragama, adalah dengan jalan itu dua. Paling tidak dua gitu ya. Didik mereka dengan ketakwaan. Kalau kita mendidik dengan ketakwaan, maka tentu saja pendidiknya gitu ya, dosennya, karyawannya gitu ya, siapapun yang terlibat di situ, pimpinannya, harus menunjukkan ketakwaan yang sama. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, kalau sudah seperti itu, bukan sekedar generasi yang lahir Gen Z itu atau generasi yang pasca milenial ini yang yang punya moderasi beragama gitu. Tetapi mereka benar-benar menjadi generasi yang rahmatan lil alamin gitu. Kalau konsep pendidikan akhlakul karimah ini berjalan, kesadaran tentang kefitrahan kita sebagai manusia itu dilakukan gitu ya, maka generasi yang lahir itu adalah generasi yang rahmatan lil alamin gitu. Kenapa? Misalnya kalau kita lihat di Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman gitu ya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nah, menyikapi kondisi yang sedemikian ini, maka generasi
yang dibutuhkan generasi milenial itu adalah mereka dididik gitu ya dengan bingkai nilai-nilai yang rahmatan lil alamin gitu ya. Ya. Dan sudah jelas di Quran gitu ya. Kalau mau gitu ya menjadi generasi yang rahmatan lil alamin, generasi yang punya akhlak yang bagus gitu ya, yang mulia, maka tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Apa itu adalah ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa namanya? Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di Quran itu di Quran surah Al-Anbiya dengan tegas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad gitu ya kecuali melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam gitu ya. Nah, pemahaman konsep rahmatan lil alam ini adalah memahami Al-Qur'an dan hadis untuk kebaikan semua manusia. Ya, di ayat lain dinyatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nazira walakinna asaran nasi la ya'lamun. Nah, tidaklah aku utus engkau gitu ya wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Ya, untuk memberikan kabar gembira dan memberikan kabar ancaman. Tetapi kebanyakan manusia yang tidak tahu gitu ya. Jadi lebih banyak yang tidak tahu gitu ya. Makanya basis pengajaran kita, basis pendidikan kita adalah berbasis Quran dan hadis. Dan saya rasa di perguruan tinggi Muhammadiyah kita di Universitas Muhammadiyah Makassar itu kan kalau dilihat dari kurikulumnya itu kan sulit untuk membayangkan bahwa mahasiswa-mahasiswa kita keluar tidak memiliki akhlak yang terpuji gitu ya. Kenapa? Karena al-Islamnya belajar sampai 8 semester sampai selesai gitu ya. Mata kuliah lain diintegrasikan dan seterusnya. Makanya saya rasa pelaksanaan Islam yang rahmatan lil alamin ini membutuhkan rasionalitas. Ada penguasaan diri, mencari jalan keluar. Ya, itu kan karakter-karakter yang rahmatan lil alamin gitu ya. Seperti karakternya Rasulullah gitu ya. Rasional, menguasai diri gitu ya, mencari jalan keluar yang baik, menjadi pemaaf, berkasih sayang gitu ya. Ya, kalau di istilah kita di Perserikatan Muhammadiyah saling menggembirakan gitu ya dan seterusnya, berbaik sangka, tasamu atau toleran gitu ya, tawazud, moderat, adil, demokratis. Itu semua adalah contoh-contoh bagaimana Islam menjadi uh, sebagai rahmatan lil alamin gitu. Ini adalah gambaran-gambaran gitu ya. Bagaimana kita dalam uh, mengelola gitu ya kegiatan pendidikan tinggi khususnya di generasi Z ini itu benar-benar gitu ya mampu memahami karakter mereka gitu ya sehingga model pembelajaran apa namanya etika komunikasi fasilitas sarana prasarana itu semua ditujukan untuk apa namanya menyesuaikan dengan karakter yang mereka miliki sehingga mereka bisa nyaman dan apa yang menjadi tujuan kita untuk melahirkan sarjana-sarjana muslim yang berakhlak mulia itu bisa tercapai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ismail terkait pendidikan karakter ini generasi milenial ya, dan sangat menginspirasi dan luar biasa sekali ya bagaimana pendidikan karakter ini bisa menjadi inspirasi kita bersama khususnya mungkin bagi tenaga pendidik. Baik Pak, mungkin ada pertanyaan ini Pak terkait pembahasan kita pada hari ini mengenai pendidikan karakter ya, khususnya mungkin bagi tenaga pendidik ya Pak, karena ya tenaga pendidik pun mempunyai karakter yang berbeda-beda, apalagi yang dididiknya mahasiswa ataupun siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah terus tapi bagaimana sih itu kiranya kalau bagaimana kita bisa menghadapi siswa kita ataupun mahasiswa kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda, kan tidak bisa mungkin disamakan Bapak karena dalam sistem pendidikan juga kita ada namanya transfer ilmu, transfer nilai ya, seperti itu. Dan kira-kira mungkin ada tips dari Pak Ismail ini mengenai bagaimana sih kita menanamkan
karakter itu kepada setiap anak didik kita. Di samping juga di perguruan tinggi Muhammadiyah misalnya kan sudah ada mata kuliah AIK, dan tentunya bukan tugas dari dosen AIK itu sendiri, tapi semua dosen ataupun tenaga pendidik yang harus mentransferkan karakter-karakter ataupun nilai-nilai dari pendidikan itu. Mungkin Pak ada tips-tips ataupun konsepnya bagaimana Pak? Saya silakan. Iya, terima kasih. Ada satu quote gitu ya. Eh, Gurunya murid itu katanya adalah guru gitu ya. Jadi gurunya murid adalah guru. Sedangkan gurunya guru adalah murid gitu. Jadi kalau terkait dengan generasi Z gitu ya, tentu saja eh, lingkungan belajar kita itu harus bisa menyesuaikan sedemikian rupa. Nah, lalu bagaimana caranya apa namanya karakter yang berbeda-beda di tenaga pendidik itu apa namanya bisa berkontribusi gitu ya untuk dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Saya rasa eh, dalam ilmu perilaku itu kan memang karakter itu berbeda-beda. Perilaku kita berbeda-beda. Kenapa? Karena kita berasal dari dididik dari lingkungan keluarga yang berbeda-beda gitu ya. Suku kita sudah berbeda, bahasa kita kadang tidak sama gitu ya. Sehingga pasti gitu ya ketika berada dalam satu lingkungan organisasi ya pasti karakter kita menjadi berbeda-beda. Nah, disinilah yang dibutuhkan itulah sebabnya sehingga ada kurikulum yang memandu itu gitu. Kurikulum yang disusun secara bersama itu menjadi kesepakatan bersama gitu ya. Itulah yang ikat gitu ya. Anggap saja bahwa kalau universitas ini sudah punya visi gitu ya, visi itu dirumuskan secara bersama, di apa namanya disepakati secara bersama, ditetapkan gitu ya, maka visi itu yang harus menjadi cita-cita dan impian yang bersama gitu ya. Bagaimana merealisasikan itu gitu ya, harus ada kesepahaman, ada kesatuan gerak gitu ya untuk apapun yang apa namanya posisi kita gitu ya, di porsi apapun yang kita yang diberikan kepada kita, maka sebesar-besarnya harus kita gunakan untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan tersebut gitu ya. Itulah yang menyatukan itu sehingga yang dibutuhkan adalah bahwa dengan karakter yang beda-beda itu kemudian diramu sedemikian rupa supaya menciptakan budaya yang apa namanya kontributif gitu ya, yang bisa mengagregasi gitu ya pencapaian tujuan tersebut termasuk dalam pembinaan. Saya rasa tidak ada masalah dan memang seharusnya berbeda-beda karakter itu supaya bisa saling mengisi, bisa saling menguatkan, tetapi ada satu tujuan utama yang ingin kita capai gitu ya. Kalau terkait dengan generasi gitu ya, terkait dengan mahasiswa kita adalah bagaimana kita melahirkan generasi-generasi yang tidak saja hanya kompeten gitu ya dari sisi keilmuan gitu ya, tetapi mereka menjadi sarjana-sarjana muslim yang memiliki akhlak yang terpuji gitu ya. Dan karena itulah pilihan mereka berada di Universitas Muhammadiyah Makassar saya rasa. Baik, baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya, dan saya kira itu menjadi inspirasi kita bersama, khususnya bagi tenaga pendidik ya di luar sana, bagaimana kita bersama-sama membentuk generasi milenial ini sebagai generasi yang berakhlakul karimah, dan saya kira ketika dia keluar dari selesai dari kuliahnya menjadi sarjana bisa menjadi teladan atau contoh bagi masyarakat di luar sana. Baik Pak, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi waktunya karena telah menyempatkan hadir di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Makassar dengan sharing ilmu pengetahuan terkait persoalan pendidikan karakter, dan ini menjadi pengalaman kita bersama dan menjadi referensi kita bersama, apalagi khususnya bagi tenaga pendidik untuk betul-betul bagaimana bisa membentuk generasi kita dan menuju generasi yang lebih baik ke depannya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya, dan pemirsa dimanapun Anda berada, cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini, dan saya rasa ini menjadi pembelajaran kita bersama terkait pembahasan kita hari ini terkait masalah pendidikan karakter di generasi milenial. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Saya Adi Hakim pamit undur diri. Jangan lupa di like,
komen, dan subscribe di link channel YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisba Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.